ketika salah seorang di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, seharusnya ada beberapa hal yang harus kita kerjakan sebagai keluarga sebelum kita memberi informasi kepada yang lain, kepada tetangga, kepada orang khalayak ramai, bahwa ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ini khatib sampaikan dalam khutbah ini karena khatib menilai atau melihat banyak di antara kaum muslimin. Yang pertama, yang ketika meninggal dunia salah seorang di antara keluarganya, mereka tidak tahu atau mereka bahkan bingung apa yang seharusnya mereka kerjakan. Dan yang kedua, kadang-kadang kita lihat mereka terlalu tergesa-gesa memberitahu kepada tetangga, kepada khalayak ramai bahwa ada di antara keluarganya yang meninggal dunia, padahal dia belum melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dalam hal ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah, para ulama kita seperti yang dituliskan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau menyebutkan ketika ada di antara salah seorang keluarga kita yang meninggal dunia, maka minimal ada 11 hal yang seharusnya kita kerjakan sebagai keluarga sebelum kita menginformasikan kepada tetangga, kepada orang-orang bahwa ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Yang pertama jemaah kaum muslimin rahimakumullah, tentunya ketika kita sudah yakin bahwa ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, maka tentunya yang pertama adalah mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tidak cukup sampai di sana, kita kemudian mendoakan jenazah dari keluarga kita yang meninggal dunia. Karena kalau orang lain saja nanti ketika datang melihat jenazah dari keluarga kita, mereka akan mendoakan, mereka disunahkan untuk mendoakan jenazah ini, maka apalagi kita sebagai keluarga dari jenazah, maka hendaklah kita adalah orang yang pertama sekali mendoakan si jenazah dari keluarga kita tersebut. Banyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah doa Allahumma ighfir lahu warhamhu warfa' darajatahu fil 'illiyyin. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau dengan lafaz yang lain, Nabi SAW juga mengajarkan yang dibaca ketika orang meninggal dunia, itu adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Atau doa-doa yang lain yang mirip dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca doa, yang kedua yang kita lakukan kepada jenazah adalah kita memejamkan kedua mata dari jenazah. Karena ketika seseorang meninggal dunia, itu lumrahnya kedua matanya terbelalak. Karena sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ketika beliau melihat jenazah dari sahabat Abu Salamah, kedua matanya terbelalak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna ruha, sesungguhnya ruh, idza qubida, ketika ditarik oleh malaikat pencabut ruh, tabi'ul basar, maka mata mengikuti ruh ketika ditarik oleh malaikat tadi. Sehingga yang terjadi jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mata dari orang yang meninggal dunia itu lumrahnya adalah terbelalak, matanya terbuka. Maka yang seharusnya yang kita kerjakan kepada jenazah adalah menutup mata dari jenazah tadi sambil kemudian kita mengucapkan doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa itu adalah
bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu yang kedua, jamaah kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah mengikat rahang dari jenazah sampai ke kepalanya dengan tujuan supaya mulutnya tertutup dari jenazah kita ini. Jamaah kaum muslimin rahimahumullah, kita menutup kedua mata dari jenazah, kemudian kita menutup mulut dari jenazah. Itu diantara hikmahnya adalah supaya nanti ketika orang-orang berdatangan melihat jenazah dari keluarga kita, maka mereka memandang jenazah kita dengan pandangan yang terbaik, jenazah dalam kondisi yang menyenangkan untuk dilihat oleh orang lain. Terlebih jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika mata ini tidak ditutup atau kemudian mulutnya tidak ditutup dari jenazah ini, nanti sangat memungkinkan ada lalat yang masuk, yang menempel di matanya, yang kemudian masuk ke dalam mulutnya, dan kemudian meninggalkan banyak kuman dan bakteri yang ini bisa mempercepat pembusukan dari jenazah dan bisa-bisa mengeluarkan bau yang busuk ketika nanti jenazah kita dilayat oleh orang lain. Maka itu yang harusnya kita kerjakan kepada jenazah yang dari keluarga kita yang meninggal dunia. Itu yang ketiga, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, dan barangkali ini pun jarang dilakukan oleh kaum muslimin, yang keempat itu adalah kita sebagai keluarga hendaknya kita melemaskan semua persendian dari jenazah kita. Kita lemaskan persendian dari lututnya, kita lemaskan persendian dari pergelangan kakinya, kemudian jari-jari dari jemari kakinya, begitu juga dengan tangan dari si jenazah. Ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah dianjurkan oleh para ulama kita dengan tujuan supaya nanti memudahkan jenazah ini untuk diurus jenazahnya ketika dimandikan, ketika dikafani, maka ini sangat-sangat memudahkan. Itu yang keempat, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima yang kita lakukan kepada jenazah adalah membuka pakaian dari jenazah. Terlebih jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jarak antara wafatnya si jenazah ini dengan waktu yang nanti kita akan memandikan jenazah itu memiliki jarak yang cukup lama. Maka sebagusnya dalam kondisi yang seperti ini kita segera melepaskan pakaian dari si jenazah. Terlebih juga jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau sekiranya pakaian dari si jenazah, baik pakaian yang menempel pada badannya atau pada bantalnya atau pada kasurnya, pakaian ini sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap, sudah mengeluarkan bau yang busuk, maka dalam kondisi yang seperti ini seharusnya kita mengganti semua pakaian yang menempel pada jenazah tersebut. Sekali lagi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tujuannya itu adalah supaya bagaimana dari jenazah dari keluarga kita ini nanti ketika dilihat oleh orang lain, mereka senang ketika melihat jenazah dari keluarga kita, dan alangkah senangnya kalau kita nanti meninggal dunia juga diperlakukan dengan hal yang sama. Betapa tidak enaknya jamaah kaum muslimin rahimakumullah kalau kita membayangkan diri kita sendiri ketika kita nanti wafat, kemudian dari pakaian kita, dari penampilan kita menampilkan pemandangan, atau kemudian dari pakaian kita ada keluar bau-bau yang busuk dari badan kita, maka ini tentunya sangat menyedihkan bagi kita. Maka kita sebagai keluarga dari jenazah, bagaimana kita berusaha agar keluarga kita yang sudah menjadi jenazah kita hormati untuk penghormatan terakhirnya dengan cara menampilkan jenazah ini dengan penampilan terbaiknya supaya nanti dilihat dan menyenangkan ketika dilihat oleh orang lain. Itu yang kelima jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah pakaiannya dibuka, kemudian kita tutuplah jenazah ini dengan pakaian yang tipis, mulai dari ujung kaki sampai kemudian ke kepalanya kita tutup jenazah tadi. Kemudian yang ketujuh yang berikutnya itu adalah kita memberikan wangian pada jenazah dari keluarga kita tersebut.
kita berikan wewangian pada kain penutup dari jenazah, kita berikan wewangian pada kasur dari jenazah. Bahkan kalau bisa jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita tebarkan wewangian ini di bawah dipan dari jenazah yang kita tempatkan. Tujuannya adalah supaya nanti ketika ada orang-orang yang melayat dari jenazah keluarga kita, mereka nyaman, mereka tidak mencium aroma-aroma yang aneh, aroma-aroma yang busuk dari keluarga kita yang meninggal dunia. Karena jemaah kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya jenazah manusia atau kita sebut dengan bangkai manusia, ketika kita mati dan kemudian menjadi jenazah, menjadi bangkai, maka ketahuilah jemaah kaum muslimin rahimakumullah, bau busuk yang dikeluarkan dari bangkai manusia itu lebih busuk dari bangkai-bangkai binatang yang lainnya. Ketika kita mati dan ketika ada ayam, kemudian kucing, kemudian sapi dan segala macamnya yang mati, maka nanti yang lebih busuk baunya itu adalah dari bangkai manusia itu sendiri. Maka kita sebagai keluarga dari jenazah, kita tentunya tidak ingin ketika nanti ada orang yang melihat melayat jenazah kita, kemudian mereka mencium aroma-aroma yang tidak sedap, aroma-aroma yang busuk. Tentunya kita tidak menginginkan supaya itu tidak terjadi. Maka kita memberikan wewangian pada jenazah dari keluarga kita yang meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ini juga jarang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu para ulama kita menganjurkan ketika ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, maka disunnahkan, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk meletakkan sesuatu yang cukup berat di atas perut dari si jenazah. Gunanya jemaah kaum muslimin rahimakumullah, karena jenazah ketika sudah meninggal dunia atau ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka di antara perubahan yang cepat terjadi pada manusia setelah meninggal dunia itu adalah ketika perutnya cepat menggembung setelah dia meninggal dunia. Agar ini tidak terjadi jemaah kaum muslimin rahimakumullah, maka dianjurkan bagi kita untuk meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perut dari si jenazah, supaya nanti tidak terjadi perutnya menggembung, kemudian nanti akan terjadi buah bibir bagi yang lainnya. Kadang-kadang orang ketika dia hidup perutnya dalam kondisi normal, setelah dia meninggal dunia nanti mengalami perubahan yang luar biasa, perutnya kembung, sehingga nanti bisa jadi memunculkan banyak fitnah atau banyak omongan-omongan yang buruk dari orang lain. Nanti orang lain akan mengatakan, si fulan ini kelihatan kalau semasa hidupnya dia adalah orang yang suka memakan harta yang haram. Padahal jamaah kaum muslimin rahimakumullah, perut menggembung dari orang ketika dia meninggal dunia itu sebenarnya adalah hal yang lumrah ketika seseorang meninggal dunia. Maka di sini jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita dianjurkan untuk meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya dengan tujuan supaya tidak terjadi gembung pada perut dari si jenazah tersebut. Yang tidak diperbolehkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dan ini yang justru banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu ketika ada di antara keluarganya meninggal dunia, dia bersegera mencari Al-Quran, kemudian meletakkan Al-Quran di kepalanya. Justru ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak tepat yang kita lakukan kepada si jenazah. Bagaimana mungkin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, orang ketika meninggal dunia, dengan dia meninggal dunia berarti dia dalam keadaan berhadas besar, dan dalam keadaan berhadas besar harusnya Al-Quran itu dijauhkan dari mereka. Sebagaimana ketika kita hidup dalam keadaan kita berhadas besar, kita dilarang untuk memegang Al-Quran. Bahkan jangankan dalam keadaan berhadas besar, dalam keadaan berhadas kecil pun para ulama 4 mazhab sepakat bahwa kita tidak boleh memegang Al-Quran. Lalu bagaimana dengan jenazah? Ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, otomatis dia
dalam keadaan berhadas besar, tapi kemudian yang dilakukan oleh keluarganya justru meletakkan Al-Quran di dekat dari sejenazah. Ini adalah di antara perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ini adalah di antara tradisi yang tidak benar. Dan lagi pula satu pertanyaannya jemaah kaum muslimin rahimahullah, apa gunanya Al-Quran bagi orang yang sudah meninggal dunia? Apakah mungkin Al-Quran dibacanya, atau apakah mungkin Al-Quran memberikan manfaat setelah dia meninggal dunia? Jawabannya tidak. Ada di antara kaum muslimin yang meyakini bahwa didekatkannya Al-Quran supaya ruh-ruh jahat tidak memasuki dari jenazah. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, seorang ketika meninggal dunia, maka yang tersisa di hadapan kita hanyalah seonggok badan, seonggok daging yang tidak memiliki arti apapun. Adapun ruhnya itu sudah dibawa oleh malaikat pencabut nyawa masuk ke alam barzah. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, sehingga tidak ada anjurannya di dalam agama kita untuk meletakkan Al-Quran di sisi orang yang meninggal dunia. Itu yang berikutnya jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ketika seseorang meninggal dunia, maka tangannya boleh diposisikan dalam keadaan seperti orang bersedekap, seperti sholat, atau boleh juga kemudian diluruskan. Tidak ada ajarannya di dalam agama kita dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa tangan orang yang meninggal dunia ketika meninggal dunia atau nanti ketika dikafankan, tidak ada dasarnya sama sekali tangan itu harus disedekapkan seperti keadaan orang seperti dalam keadaan sholat. Boleh bagi kaum muslimin untuk mengerjakan seperti itu, seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama mazhab kita. Boleh bagi kaum muslimin untuk mensedekapkan tangan orang yang meninggal dunia, dan boleh juga dia hanya sekedar meluruskan tangan dari jenazah, baik ketika meninggal dunia atau nanti ketika dikafankan. Sekali lagi, tidak ada keharusan tangan harus disedekapkan di atas dadanya. Kemudian yang terakhir jemaah kaum muslimin rahimakumullah, adab yang harus kita lakukan kepada jenazah. Ketika di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, maka setelah semua tadi yang kita sebutkan sudah dikerjakan, maka diletakkanlah jenazah ini di atas dipan dengan tujuan supaya memperlambat proses dari pembusukan dari jenazah. Kemudian si jenazah ini kita letakkan, dia menghadap, posisinya itu adalah dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Dalam artian menghadap kiblat jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kedua ujung kakinya mengarah ke arah kiblat, sedangkan kepalanya mengarah ke arah timur. Kemudian supaya wajahnya itu sedikit mengarah ke arah kiblat, maka kemudian kita ganjallah mulai dari pundaknya, kemudian kepalanya dengan bantal atau yang semisalnya, supaya jenazah ini benar-benar menghadap ke arah kiblat. Jemaah kaum muslimin rahimahullah, itulah sebenarnya yang harus dikerjakan oleh seseorang ketika ada di antara keluarganya yang meninggal dunia. Setelah semua ini dikerjakan, silahkan kemudian kita memberitahu kepada tetangga, memberitahu kepada orang lain bahwa ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Sekali lagi dengan tujuan supaya nanti ketika orang-orang berdatangan melihat dari jenazah dari keluarga kita, mereka melihat dalam keadaan yang menyenangkan dari jenazah dari keluarga kita. Ini jemaah kaum muslimin rahimakumullah yang rasanya perlu kita sampaikan, mengingat banyak di antara kaum muslimin yang lupa barangkali, atau kemudian memang tidak mengetahui sebelumnya, sehingga kebanyakan kaum muslimin ketika ada di antara keluarganya yang meninggal dunia, justru mereka bingung, mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan terhadap salah seorang dari keluarganya yang meninggal dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.